kayak lagi nongkrong di kafe ataupun lagi curhat bareng teman. Sebelum dimulai, aku mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah nggak sih ngerasa ada masa-masa di rumah yang agak awkward? Kayak ada yang hilang tapi nggak tahu itu apa. Kayak ada figur yang harusnya ada tapi nggak benar-benar hadir dalam kehidupan kalian. Nah, tenang, kalian nggak sendirian. Karena sebagai mahasiswa perantau, aku juga sering dengar teman-teman cerita atau melihat sendiri ada beberapa hal yang membuat kita kepikiran soal keluarga. Makanya hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sering terjadi akan tapi jarang dibicarakan dengan santai, yaitu fatherless, alias kondisi di mana figur ayah itu benar-benar gak hadir dalam kehidupan anak, baik fisik maupun emosi. Dan tenang aja, aku gak akan bahas ini sendirian, karena ada mahasiswa semester 5 psikologi yang akan nemenin untuk membahas masalah ini. Dia mempunyai banyak insight soal isu-isu keluarga. Nanti dia akan ngulik dari contoh hingga ke solusinya. Baik, kita akan panggil narasumber kita kali ini, yaitu Dolar. Halo Dolar, selamat datang di podcast Psikotalk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun lagi banyak kegiatan ya di semester 5 ini. Memang ya, semester 5 itu banyak banget laprak-laprak yang mangkrak ya harus kita kerjakan buat stres. Nah, jadi Dolar, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, aku mau mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Kalau kita ngobrol sama teman ataupun cerita sama teman, kadang kan teman cerita tentang hubungannya dengan orang tua, terutama soal ayah. Kadang ada yang cerita kalau kedekatan ayahnya itu sangat dekat. Ada juga yang merasa canggung sama ayah. Kira-kira fenomena tadi awalnya itu dari mana sih? Oh iya, bener banget sih ya. Aku juga sering denger ya dari tongkrongan, misalkan obrolan-obrolan santai dengan teman-teman dekat. Ada yang bilang kalau mereka tuh deket, ada juga yang bilang kayak tadi canggung. Nah, sebenarnya bisa ditarik kesimpulan kalau mereka semua butuh sosok ayah, tapi nggak punya akses secara langsung ke emosional sang ayah. Jadi ada yang orang tuanya jauh di luar kota, kayak kerja di luar kota. Terus juga ada yang orang tuanya di rumah, tapi cuman sekedar menanyakan hal-hal formal kayak udah makan belum, jangan pulang larut malam, kayak gitu. Atau bahkan ada orang atau ayah yang sama sekali nggak memberikan perhatian kepada anaknya. Nah, kondisi tersebut itu awal mula munculnya fenomena fatherless. Baik. Supaya pendengar makin kebayang, boleh nggak kamu ngasih contoh peristiwa yang sering terjadi di keluarga Indonesia yang sepertinya itu biasa aja ataupun normal tapi masuk fatherless? Oh bisa, kalau misalkan untuk contoh ya, misalkan kita namain contoh tersebut namanya Farhan. Nah, Farhan itu anak SMA di suatu kota. Nah, ayahnya itu merupakan pekerja atau karyawan yang kerjanya itu di luar pulau. Taruhlah Farhan itu SMA-nya di Jawa, ayahnya itu kerja di Kalimantan. Jadi ayahnya itu pulangnya itu misalkan 3 bulan sekali dia pulang. Cuman untuk urusan biaya sekolah, untuk urusan keperluan Farhan segala macam, itu ayahnya tetap membiayai. Kayak gitu kan, uang jajan dari ayahnya, biaya sekolah yang bayar ayahnya gitu. Cuman Farhan itu nggak punya waktu untuk ngobrol langsung dengan ayahnya. Bukan ngobrol langsung secara tatap muka ya, maksudnya nggak ada intensitas buat ngobrol berdua gitu. Karena apa? Setiap ayahnya pulang, ayahnya itu sibuk dengan urusannya sendiri ataupun lebih sering bertemu dengan teman-temannya di Jawa. Jadi gitu. Nah, itu kan sebenarnya kayak biasa aja ya, apa yang salah gitu kan? Toh ayahnya udah memenuhi semua kebutuhannya gitu. Toh ayahnya juga lagi capek. Sebenarnya apa yang salah sih? Nah, dari situlah sebenarnya ayahnya tuh hadir secara fisik, ada gitu. Cuman yang salah adalah ketiadaannya keterikatan emosional dengan ayah. Jadi sebenarnya yang salahnya tuh di situ, nggak ada ikatan emosional antara ayah dengan si Farhan. Wah, itu relate banget sih sama permasalahan remaja saat ini. Nah, dari contoh tersebut, kira-kira apa sih yang terjadi? Kenapa hal tersebut masuk ke dalam fatherless?
Oh iya, untuk kenapa hal itu bisa disebutkan masuk ke dalam fatherless ya, seperti yang mungkin sudah aku tadi bilang, kalau ayahnya tuh hadir secara fisik kayak ngasih uang segala macam kasih Farhan, cuman nggak ada kehadiran di emosionalnya. Nah itu kenapa bisa masuk ke dalam kategori fatherless. Terus juga mungkin kenapa sih hal itu bisa terjadi mungkin ya? Kenapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama tentu jarak antara si Farhan dengan ayahnya. Kan tadi saya bilang contohnya itu jaraknya dibedakan oleh pulau. Ayahnya di Kalimantan, si Farhan di Jawa. Itu yang apa ya? Yang ngebuat pertama jaraknya jauh, jadi nggak ada intensitas ngobrol, itu memperparah fatherless. Kedua, ada anggapan bahwa kalau udah memenuhi kebutuhan materi berarti udah selesai. Misalkan kayak udah aku udah beliin kamu ini, aku udah ngebayarin kamu ini, berarti ya udah gitu, udah nggak ada masalah lagi gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya budaya patriarki. Nah, budaya ini tuh beranggapan bahwa semua pengasuhan itu diserahkan kepada sang ibu. Nah, ayah di situ fungsinya hanya ketika ada masalah-masalah tertentu saja. Padahal harusnya kan ayah juga terlibat dalam pengasuhan. Jadi gak cuma ibunya aja yang ngambil peran untuk mengasuh si Farhan. Terus juga yang terakhir mungkin bisa dibilang kalau ayahnya itu kurang bisa untuk berkomunikasi dengan si Farhan. Karena apa ya? Nggak ada, bingung sebagai lelaki juga nggak ada kedekatan dengan anaknya tuh, bingung mau mulainya gimana. Nah hal itu yang ngebuat jarak mereka semakin jauh juga secara emosional gitu. Tidak jaraknya jauh secara fisik, emosionalnya juga jauh karena ada kecanduan antara si ayah dengan juga si Farhan. Dari cerita tadi sedih tapi realistis banget ya. Menurut kamu Dolar, kira-kira dampaknya seperti apa sih untuk anak? Dampaknya tuh banyak banget. Yang pertama, bikin si anak nggak punya diri. Yang kedua, dia bisa kehilangan identitas dirinya sendiri. Terus dampak yang ketiga, si anak itu jadi sulit mengatur emosinya. Terus yang keempat nih, ada juga dampak si anak itu jadi punya kecanggungan dengan sosok figur laki-laki lain seperti paman, guru, ustadz, misalnya kayak gitu. Terus yang terakhir, si anak itu rentan terkena stres. Nah, dari kelima dampak-dampak tersebut bisa menumbuhkan pikiran si anak kalau aku tuh harus kuat walaupun sendirian. Padahal sebenarnya mereka semua itu butuh sosok seorang laki-laki, cuman nggak menemukan aja. Oke, dan sekarang kita masuk bagian paling penting, yaitu solusi. Kalau ada anak yang mengalami masalah seperti itu, kira-kira solusinya apa sih? Baik dari sisi keluarga, anak, maupun teman. Ya, untuk solusinya sendiri, fatherless ini nggak mungkin tanpa jalan keluar. Kita bisa mengatasinya dengan yang pertama, itu tetap berkomunikasi secara intens. Misalkan setiap hari itu 10 menit dengan ayah, misalkan teleponan kayak gitu. Gak harus berat, kayak ya udah ngabarin aja kayak aku mau kayak gini, aku mau hari ini mau ngapain gitu. Terus yang kedua, ketika di rumah, ayah itu harus punya quality time dengan keluarganya. Kayak gak harus mewah, cuman kayak harus punya waktu lah khusus buat keluarganya, seperti main kartu, main catur, ataupun yang lain-lain. Yang ketiga, si anak itu bisa mencari pendukung positif seperti dari paman, ustadz, guru, kayak om, kayak gitu. Jadi si anak itu tetap bisa mengembangkan skill dia untuk tetap berhubungan dengan sosok pria yang lebih dewasa gitu. Terus yang terakhir, ini kuncinya, tidak menyalahkan ayah ataupun diri sendiri atas kejadian yang menimpa dia. Jadi dia tuh sebisa mungkin yang pertama harus menerima dulu keadaannya, terus tidak menyalahkan, karena barangkali ayahnya seperti itu tuh imbas dari pola asuh generasi sebelumnya. Jadi tanpa disengaja kayak gitu. Jadi tetap bisa menerima dan tidak menyalahkan apapun ayah. Oke, baik. Jujur keren banget pembahasannya kali ini, karena kita itu juga bukan membahas tentang teori psikologi, akan tapi juga realita yang banyak dialami oleh remaja saat ini. Terima kasih banyak Dolar udah menjelaskan dengan bahasa yang sangat ringan dan memberikan contoh yang sangat relate buat kehidupan kami. Iya, sama-sama Ica. Wah, akhirnya kita udah sampai ke penghujung obrolan hari ini.
Terima kasih banyak Dolar atas penjelasannya yang sangat lengkap dan kisah relate-nya. Serius deh, ini tuh bukan cuma teori kuliah psikologi, akan tapi juga sesuatu yang hidup dan banyak banget terjadi di sekitar kita. Ya, benar banget ya. Dan juga semoga pendengar kita pada kali ini tuh sadar bahwa fatherless itu bukan hanya sekedar nggak daya, tapi juga bagaimana kedekatan emosional itu sangat penting untuk tumbuh kembang sang anak. Nah, yang paling penting itu cara keluarnya masih bisa ditemui dan juga masih bisa kita praktekkan. Oke, terima kasih juga buat para pendengar yang udah dengerin podcast Psikotalk kali ini. Semoga obrolan kita bermanfaat buat kalian paham dan mungkin bisa jadi langkah awal buat berdamai atau membangun hubungan yang lebih sehat. Oke, sampai sini dulu episode podcast Psikotalk kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga hubungan kalian dengan orang-orang